kasus aktif baru di angka 30 ribuan, membuat hati bergejolak, sedih, dan prihatin. Daripada kita terus deg-degan, marilah kita upgrade Pretty Kill Kisi Hipin. Pernahkah kita menemukan orang yang sudah melakukan protokol kesehatan tapi masih terinfeksi COVID? Atau nih, berbulan-bulan di rumah terus, tapi kok masih kena COVID juga? Atau kita keluar cuma mau vaksin, tapi kok malah kena COVID? Nah, mari kita upgrade Pretty Kill Kisi Hipin kita ya, supaya jangan sampai ada titik-titik lengah lagi yang membuat kita masih kecolongan sama virus yang dahsyat ini. Karena saking banyaknya dan saya tidak mau videonya terlalu panjang, saya nanti akan tuliskan ya di layar, dan saya hanya akan omongkan yang benar-benar saya rasa penting untuk di-highlight atau dibilangin gitu ya, supaya teman-teman makin keren lagi nih protokol kesehatannya supaya jangan ada celah. Nomor satu, tentang pemakaian masker. Dengan adanya varian Delta saat ini yang menularnya sangat jauh lebih gampang, memakai masker kain sudah sangat tidak disarankan. Dan memakai masker hanya satu lapis itu juga sudah kurang bijak ya, karena proteksinya itu hanya sekitar 50-60%. Standar masker saat ini itu memang memakai masker medis. Tapi seperti yang saya sudah katakan di video sebelumnya, masker medis ini memiliki kekurangan, yaitu bagian samping ini masih ada celah gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman memakai masker medis, lapislah lagi dengan masker kain di sisi luar, dan masker kainnya pun juga harus yang 3 lapis, jangan pakai masker scuba. Yang mau saya tekankan berikutnya adalah kalau masker cuma punya satu deh, mau nggak mau nih gitu ya, dan terpaksa harus keluar dan nggak punya cadangan, sementara kita perlu banget makan atau minum gitu, gimana cara melepasnya ya? Yang pasti nggak boleh naik turun kan, karena kan kita tidak tahu di leher kita ini sudah ada terpapar virus atau tidak. Jadi cara yang benar adalah kita ambil nih bagian talinya ya, kita lepas pelan-pelan ke depan. Nah ini ya, terus taruh. Terus jangan lupa cuci tangan. Nanti setelah itu kalau terpaksa mau pakai lagi, nggak bisa cari yang baru, angkat sama di sininya, terus pakainya benar-benar lurus lagi. Jangan sampai kegesek-gesek atas bawah. Terus dirapatkan lagi teman-teman. Dan jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Yang terakhir, apabila teman-teman punya masker yang filtrasinya lebih tinggi gitu ya, KN95 atau N95 atau ini nakes yang mau mendaur ulang bukan mendaur ulang, memakai ulang masker-masker yang khusus tersebut, jangan memakai prosedur sterilisasi sih kalau menurut saya ya, karena prosedur sterilisasi ya entah itu dengan uap panas atau lampu UV itu mengurangi efektivitas dari filtrasinya. Saya sudah pernah bilang di video yang lalu-lalu, kalau mau memakai ulang masker-masker khusus tersebut, diangin-anginkan saja ya, taruh di dalam kantong kertas yang dibolong-bolongi supaya ada sirkulasi udara, dan kalau saya tuh didiamkan kurang lebih seminggu. Jadi saya kasih nomor sama ini nih, harinya ya. Masker yang saya pakai hari Senin, saya akan pakai lagi hari Senin berikutnya. Tanpa disterilisasi, jadi cuma dianginin aja. Itu virus COVID-nya dalam 5-7 hari menempel di benda mati, di masker, itu sudah mati ya. Dan saya selama ini melakukan hal tersebut dan saya tidak terpapar. Terkait menjaga jarak, yang paling saya mau tekankan adalah jangan kita menjaga jarak hanya sama orang yang tidak kita kenal. Justru banyak sekali ketularan itu dari orang-orang terdekat. Jadi kalau misalnya Anda sama teman kantor, sama teman main, atau apa terpaksa bertemu, itu meskipun ada komunikasi itu harus tetap jaga jarak. Gitu. Dan sangat berbahaya sekali apabila bertemunya atau bersama-sama di ruang tertutup yang lamanya nih cukup signifikan gitu ya, dimana sirkulasinya gitu-gitu aja ya. Itu apalagi kalau maskernya tidak sesuai standar, ya itu akan tetap mengalami ketularan gitu, karena termasuk kontak erat. Jadi jaga jarak itu benar-benar juga harus diterapkan ke semua orang yang kita temui, termasuk mungkin keluarga yang beda rumah. Terkait mencuci tangan, kesalahan yang paling sering dilakukan adalah prosedur cuci tangannya tidak sesuai standar. Saya udah pernah bikin tutorial bagaimana cara mencegah infeksi dengan melakukan teknik cuci tangan yang baik. Kalau pakai hand sanitizer itu harus 20 detik dan ada langkah-langkahnya teman-teman. Dan ini memang susah kalau nggak dibiasain gitu ya. Tapi itu perlu dilakukan supaya virusnya mati. Kalau hanya sebentar atau hanya formalitas saja, itu percaya masih ada sisa-sisa virus COVID yang menempel di tangan kita apabila kita memang terpapar. Kemudian yang benar-benar harus selalu kita ingat dan kita jaga, kalau kita mau kesini nih, mau megang mata, hidung segala macam, harus tangannya bersih dulu teman-teman ya. Terakhir, yang tidak kalah penting, saya mau meng-highlight hal-hal yang masih saya lihat dari masyarakat tuh refleks gitu dilakukan. Padahal salah dan itu celah untuk virus masuk dan masih dianggap sepele. Nomor satu, buat bapak ibu yang punya anak, jangan hanya Anda saja yang pakai masker dan menerapkan protokol. Anak Anda juga, saya masih
sering menemukan ya anaknya tidak pakai masker di tempat umum. Bapak ibunya pakai masker, percuma juga. Anak itu juga bisa menjadi sumber penularan. Jadi hati-hati, apalagi kalau sampai anaknya sakit kan lebih minus lagi gitu ya. Kemudian yang sering luput juga adalah kita lupa bahwa virus ini juga bisa masuk lewat mukosa mata. Jadi kita udah bagus di sininya, tapi mata kita tidak kita lindungi. Saya saja kemana-mana masih minimal pakai face shield. Kalau ngadepin pasien COVID, saya tambah lagi Google yang benar-benar rapat untuk menutupi mata dan makin mengencangkan masker. Juga perhatian untuk para nakes-nakes gitu ya. Banyak yang mungkin merasa tidak nyaman pakai Google, pakai face shield. Jadi ketika di ruang COVID dilepas deh tuh ya, cuma ngandelin masker N95-nya aja. Tetap kecolongan, makanya masih tetap banyak yang kena juga. Memang harus ini deh, harus super ekstra ketat. Kita benar-benar menjaga semua tempat masuk ya, mata, hidung, dan mulut. Dan kemudian yang terakhir yang mau saya highlight dari kebiasaan-kebiasaan di luar yang ada di tulisan ini ya. Kalau terima paket dari kurir atau ojek online gitu ya. Sebaiknya tidak usah deh ya jarak dekat atau misalnya ngambil bertemu langsung gitu. Bukan karena takut ditularin sama dia ya, sama-sama bisa menularkan. Kita pun kan juga nggak tahu kita ini sehat atau OTG gitu. Kasihan mereka itu tidak bisa diam di rumah karena masih harus tetap keluar mencari sesuap nasi gitu tiap harinya. Jadi mari kita lakukan peran kita lindungi mereka dengan cara ya kita nggak usah bertemu langsung, paketnya biarin aja di luar atau taruh depan pagar ya atau taruh di atas pilar pagar misalnya gitu ya supaya sama-sama aman. Sebagai kesimpulan, protokol kesehatan ini memang tidak bisa setengah-setengah. Semua tuh satu paket. Jadi nggak bisa tuh cuman pakai maskernya yang benar atau hanya cuci tangannya saja yang benar tapi nggak jaga jarak. Semuanya harus dilakuin sekaligus konsisten tiap hari, tiap saat. Memang sulit, memang sulit. Saya pun juga kadang mengakui masih ada celah juga. Jadi, ya mari kita upgrade ya. Memang kita harus upgrade critical kesehatan ini gitu ya, supaya jangan sampai kita terpapar virusnya. Karena percaya deh, mau udah vaksin, cuman gejala ringan, tetap kalau sakit itu nggak enak gitu ya. Jadi, mari kita lindungi diri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, sesama kita. Karena kita ini manusia, kita harus punya rasa kemanusiaan, kita harus melindungi satu sama lain gitu ya. Dan mari kita evaluasi introspeksi dulu selama ini kurangnya masih ada di mana. Teman-teman kalau punya saran ya dari sekian banyak list yang saya udah bikin tadi, kalau ada yang kurang teman-teman mau menambahkan silahkan saling share gitu ya pengalaman, mungkin merasa pernah bercelah di suatu hal gitu dan saya tidak sebutkan, tambahkan saja di kolom komentar ya supaya diskusinya juga lebih baik. Akhir kata silakan nikmati saran-saran dari para Avengers ya dan sampai jumpa di episode RS Cepat Waras berikutnya. Salam sehat, salam waras. Bye-bye. Konsumsi obat tidak mempengaruhi hasil swab antigen, karena swab antigen mendeteksi antigen yang merupakan struktur dari virus COVID. Jadi nggak ada pengaruhnya ya kalau minum obat pada saat swab. Pengentalan darah dapat menyebabkan trombosit turun, dan kondisi ini disebut dengan DIC, atau Disseminated Intravascular Coagulation. Kondisi ini sering ditemukan pada mereka yang memiliki penyakit hati yang berat, dan juga infeksi yang berat termasuk infeksi COVID yang pasiennya sampai kritis. Jadi bisa membahayakan nyawa memang ya. Mari sama-sama belajar untuk menyaring informasi dan tidak dengan mudah menyebarluaskan informasi apalagi hanya bersumber dari kesaksian. Dari medis, logika berpikir itu merupakan sebuah hipotesis yang harus dibuktikan melalui uji klinis. Sebuah hipotesis yang kedengaran masuk akal belum tentu terbukti benar dalam penelitian. Contoh, kalau demam berdarah trombosit turun, kita tambah aja pakai transfusi trombosit. Namun dalam kenyataannya dan dari penelitian, transfusi trombosit pada demam berdarah malah risiko meningkatkan jumlah antibodi terhadap trombosit yang tidak normal. Sehingga pemberian transfusi hanya diberikan pada mereka yang trombositnya di bawah 10.000 atau di bawah 100.000 dan mengalami perdarahan yang berat. Jadi jangan main asal sebar-sebar informasi yang belum benar ya.